Ya, oke guys. Baik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Sabtu 8, betul nggak sih? Oke, 9 September 2023. Kemarin Jumat IHSG sampai di 6.924 turun dikit nggak masalah. Selasa nanti, Selasa minggu depan tuh kita bakal cair ya dividen games ya. Oke, selamat. Lumayan bisa buat belanja saham. Mungkin ada beberapa juga yang mau pakai buat jalan-jalan nggak masalah. Itu bakal cair sekitar 300 miliar yang masuk ke IHSG ya, ke retail IHSG. Jadi harusnya tekanan beli lebih kuat harusnya. Ya terserah. Mungkin kan ada yang pakai buat jalan-jalan atau apa atau mau beli apa, beli motor baru. Mungkin ada yang bisa dividennya gede bisa beli mobil baru ya nggak masalah. Yang penting kan duitnya masuk ke retail. Untungan bagi dividen ya kalau masuk ke retail IHSG yang belanja di IHSG kan IHSG jadi naik harga-harganya harusnya lo pada senang. Kalau yang dia pakai buat belanjaan juga senang duitnya masuk ke sektor real gitu loh ya sehingga terjadi perputaran ekonomi harusnya lumayan ada peningkatan dikit gitu loh. Sebenarnya fungsi dividen harusnya begitu. Jadi kalau ada emiten nggak bagi dividen bertahun-tahun ya harusnya mah BEI menurut gua memberikan semacam peraturan lah menurut gua supaya minimal bagi berapa persen gitu supaya ke filter perusahaan-perusahaan yang nggak jelas, yang perusahaan yang kaleng-kaleng, yang emang niatnya mau kabur duit retail gitu loh. Oke, sekarang gua mau bahas ECPI guys ya. ECPI ya ini kan jadi heboh karena dia bagi dividennya jumbo dan dia ini disuspend. Ya, dia bagi dividen tuh jumbo 95.000 ya. Itu harga terakhir waktu sebelum suspend tuh 29.000. Berarti ini dia udah bagi dua kali total 95.000 ya. Berarti lo kalau lu punya average segitu ya lu berarti beggar 300, lu dapat dividen aja di harga lu itu total lu berarti terima 227% ya guys, dari harga lu ya enggak. Em, yieldnya segitu ya. Tapi masalahnya kan mungkin orang bertanya-tanya nih, wah kenapa nih kok kita nggak bisa beli sahamnya dia ya? Oke, yang terjadi di SCPI itu apa ya? Sebenarnya itu dia pengen go private, tapi ada beberapa investor yang nggak mau jual sini. Ya. Jadi kan dia sekarang posisinya saham ECPI ini 98% atau 3,5 juta lembar itu dipegang si Organon. Ya, lembar sahamnya dikit banget ya. Masyarakat, nah ini yang belum jual. Dia sebenarnya udah nawarin jual 100.000 per saham ya. Jadi yang nggak mau jual nih tersisa si ini 43.664 lembar. Ya, itu yang dimiliki kira-kira ini kan jumlah pemegang saham 438 ya. Satu kan si pengendali kita kurangin satu berarti 437 orang. Ada 437 orang yang memiliki 43664 ini. Berarti rata-rata masing-masing punya hmm, 99 lembar ya. Ada 437 orang dengan lembar rata-rata 99. Ini nggak mau jual ya guys ya. Nah, kita akan bahas pro kontranya, untungnya gimana dan segala macam ya untuk bahas ini. Siapa tahu nanti lo akan nemuin kasus perusahaan yang lo pegang dia mau sukarela delisting ya. Dulu terjadi di Aqua kalau nggak salah tahun 2010 apa 2011 ya gitu. Di mana nah kalau dia terjadi sukarela delisting itu si ini harus beli semua dari masyarakat. Nah, dan biasanya dia belinya di harga mahal. Bisa beggar 100 kali 200 100%, 200%, 300% lebih mahal daripada harga pasarannya. Lu bisa cuan sebenarnya di situ. Nah, nanti kita akan bahas pro kontranya. Kalau lu sumpama emiten lu bakal kayak SCPI atau Aqua, sebenarnya gua harus jual atau enggak lebih baik. Nah, itu ya. Kita bahas pro kontranya aja ya secara objektif supaya ke depan kalau lu ketemu lu tahu apa yang lu lakuin. Kalau nggak salah isu-isu yang mau beredar tuh dulu sempat ya Unilever disarankan go private. Ya ini kata Unilever disarankan go private ya. Nanti kita nggak tahu dah ya. Jadi kalau misalnya nanti Unilever bener mau go private, dia harus beli sahamnya dari publik ya guys. Harus beli, harus beli. Yang biasanya itu di harga mahal dari pasaran. Nah, gitu. Ya. Faktor kenapa
Investor ini mau jadi sukarela delisting yang mungkin yang pertama bisnisnya sangat menguntungkan, bisa jadi sangat menguntungkan. Sehingga daripada gue bagi-bagi ke retail, mending gue beli lagi aja semuanya karena sangat menguntungkan. Dia melihat prospek ke depannya begitu. Tapi bisa juga terjadi karena sahamnya tidak liquid, ya kayak Aqua. Ini juga tidak liquid nih sebenarnya nih. Lembar beredarnya cuma 3,6 juta gitu loh. Ya, 3,6 juta, juta lembar ya. Waktu itu kalau nggak salah lembar publiknya sekitar 10%. Jadi cuma 36 juta lembar yang ada di publik sehingga membuat investor retail susah jual barangnya. Nah, daripada kasusnya begitu terus akhirnya diputuskan aja deh sukarela delisting aja kita beli lagi deh dari masyarakat. Terjadi juga dulu tuh di Aqua ya. Aqua tuh lembar sahamnya dikit banget guys. Jadi karena nggak liquid si Aquanya ini ya akhirnya mau nggak mau lebih diputuskan si Aquanya beli lagi nih Aqua dulu nih ya. Lembar saham cuma 13 juta ya nggak. Retail 10% cuma punya 1,3 juta lembar. Aduh itu transaksi nggak liquid banget gitu loh. Nah, ya, jadi diputuskan ya dia beli. Kalau nggak salah aku waktu itu beli di harga 100.000 per lembar. Kalau gue nggak salah. Kalau nggak salah, gue nggak tahu ya harga itunya berapa terakhirnya Aqua itu. Cuman itu ratusan persen lah. 100 apa 200 ya 300 gitu ya. Gue nggak tahu dari harganya dia itu. Jadi cuan gede sebenarnya investornya. Nah SCPI juga sama guys ya. Ini kronologi SCPI ya. Dia kan obat diabetes ya. Nah, rencananya akan dibeli seharga 100.000 per lembar. Aqua gue lupa. Aqua waktu itu dibeli berapa ya? Bukan 100, 400.000 ya. Eh, oh 500.000 Aqua. Sorry ya. Ya 500.000 Aqua waktu itu ditawarin ke investor retail lah. Itu lu bisa cuan tuh, gede banget. Ya. Nah, nanti kita kita akan bahas nih, ambil kasus SCPI ya. Kalau sumpah lu dapat kasus kayak begitu emiten yang lu mau sukarela listing, lu lebih baik jual atau hold. Jadi kita akan bahas pro kontranya ya di sini. Nah, si SCPI ini dia nawarin ke investor retail buat jual di harga 100.000 ya. Saat itu SCPI di tahun berapa nih? Aduh. 2013 itu ada di harga 29.000 ya. Berarti kalau dia tawarin 100.000 kan lu naik, lu beggar sekitar 244% ya. Ya, 244% ya, 3,3 setengah kali lipat. Harusnya itu udah cuan lo kalau mau terima cuan aja lo udah cuan 3,5 kali. Ya. Nah, permasalahannya kan kita lihat nih ada investor yang nggak mau jual. Nah, sebenarnya posisi mereka nih menguntungkan nggak sih? Ya. Ada kerugiannya kalau lo nggak jual ya. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Ya. Oke. Buat si ini sendiri, kalau dia udah memutuskan go private gitu ya, kerugian yang dia dapat itu sebenarnya ada satu satu apa sih hak istimewa sebuah perusahaan terbuka guys ya. Orang masukin perusahaannya di pasar modal itu jadi perusahaan terbuka, dia bisa galang dana dari masyarakat ya melalui right issue atau ya right issue lah kita sebutnya dulu. Menerbitkan lembar saham baru. Misalnya perusahaan kurang kurang dana, dia pengen ekspansi, tapi dia nggak mau ngutang di bank, nggak mau. Kenapa? Bank kan bunganya gede, John. Yang ntar dia utang di bank, ternyata gue ekspansinya gagal, malah jadi beban. Nah, lebih baik gue tawarin aja ke masyarakat, mau nggak nih beli saham gue terbitin baru nih, gue dapet dana segar ya, tanpa harus bayar bunga. Ini adalah haknya perusahaan terbuka. Ini keuntungannya. Jadi ketika SCPI tidak lagi jadi perusahaan terbuka dan Aqua gitu, dia tidak punya lagi hak ini. Tidak punya.
Nggak bisa galang dana dari masyarakat. Ya tentunya memang right issue itu karena saking enaknya, lu nggak perlu bayar bunga dapat duit. Nah itulah kadang di right issue ini sering dimanfaatkan oleh oknum perusahaan kaleng-kaleng, oleh perusahaan kaleng-kaleng supaya galang dana gratisan, dapat duit nggak perlu bayar bunga, kan enak ya. Lu dapat duit nggak bayar bunga, cuman tinggal dongoin retail ya. Nah ini right issue ini ada semacam loophole lah. Kalau dipakai untuk niat jahat ya bisa, niatnya nggak bener gitu loh ya. Tapi mostly kalau yang bener ya harusnya dia bagi dividen harusnya. Nah, itu jadi ini hak yang perusahaan yang go private akan kehilangan hak ini untuk kerugian dia. Nah buat investor gimana? Dalam kasus ini, lu kalau lu nggak jual, ada satu kerugian yang lu punya bahwa lu nanti nggak bisa jual lagi ini di masyarakat. Jadi lu nggak bisa cairin duit lu yang nyasar di sini. Basically nggak segampang itu karena kan dia udah nggak diperdagangkan ya. Keuntungannya, kalau perusahaan ini rajin dividen, bagi dividen dan gede, lu terima terus, terima terus, tetap terima dia. Jadi kalau si organon ini bagi dividen, dia tetap harus setor ke si ini, si yang nggak mau jual ini, 437 orang ini, tetap harus setor. Ya. Ah, nah kebetulan kita kasusnya si organon ini selama bertahun-tahun dia baru 2 kali bagi dividen. Nah di sini ya, tahun 2022 dan 2023 ini ya, dia baru bagi. Jadi total 95.000. Jadi oke, kita adakan simulasi. Kan rata-rata punya 99 lembar ya, John ya. Nah, berarti 99 lembar, kalau lu kali 29.000, maka rata-rata tuh si 347 orang itu punya di average 2,8 juta. Ya kita genapkan lah 3 juta. Ceritanya kita punya cerita si John. John, ya. Kita punya si John. John ini beli beli saham SCPI di harga itu dia punya duit 3 juta ya. 3 juta dia beli saham SCPI dapatlah 99 lembar di harga 29.000. Si John nih ceritanya. Si John ternyata perusahaan SCPI-nya ini mau sukarela di listing ya enggak. Dia nawarin beli nih, gue beli saham lo nih. Ya, di harga 100.000 per lembar. Yang tadi berarti itu terjadi kenaikan sekitar 345%. Ya. Duit lo kan 3 juta. Berarti dikali 345% itu 3.000 dikali berarti kan jatuhnya harusnya 1,45 ya. Ya, benar. Wah, berarti 3.000 dikali 4,45. Nah, si John kalau dia terima dia akan dapat dana cash 13 juta. Yang tadinya dia cuma taruh 3 juta beggar kan? Iya nggak? Beggar. 29. Iya, beggar segitulah. Ya. Yang tadi dia cuma taruh 3 juta, sekarang ada yang mau beli nih perusahaannya dia sendiri mau beli. Jadi lu dapat keuntungan 13 juta. Nah, ini pilihan di tangan si John sekarang. Dia mau jual atau enggak? Kalau dia jual, dia dapat cash langsung 13 JT. Bener nggak sih gue ngitungnya ya? 13 juta. Kalau dia jual sekarang ya. 345% tuh bener nggak sih ngitungnya ya? Tunggu. Enggak, gue salah ngitung. Harusnya 3,37 ya. Aduh, enggak gue salah ngitung 10 juta harusnya duitnya dia 10 ya. 10 dia beggar nih, 10 juta. 3 juta jadi 10 juta. Wah, lu seneng dong. Ya enggak? Tapi pilihan sekarang di tangan lu, John. Lu mau jual atau enggak? Kalau lu jual, lu beggar. Lu udah dapet duit. Udah, 10 juta ini lu bisa invest di tempat lain langsung ya.
Dari 2013 karena dari 2000. Nah, ada sisi minusnya nih. Kalau lu mau tahan, nggak jual seperti mereka. Ya, ini nggak jual. Ini ada sisi minusnya. Sisi minusnya adalah lu nggak dapat kalau lu nggak jual, lu nggak dapat 10 juta, duit lu tetap 3 juta dan lu nggak bisa jual. Nggak bisa jual. Tapi sisi positifnya apa? Sisi positifnya ketika si ini bagi dividen, ya, lu dapat, ya kan? Lu dapat duit. Lu kan si John punya 99 lembar, dia kan bagi 95.000, bener ya? Ya. Jadi ceritanya 10 tahun kemudian, tepatnya di 2023, si ini bagi total 95.000. Dan lu punya si John punya 99. Berarti lu dapat cash 9,4 juta 10 tahun kemudian. Lu dapat. Lu memang nggak bisa jual 3 juta lu ini. Tapi ketika dia bagi dividen, lu dapat cash hari ini 9,4 juta. Nah, menurut lu untung di mana? Ya, terserah. Dan ada kemungkinan tahun depan si SCPI masih bagi lagi. Tahun depannya lagi. Tapi lu ingat ada kemungkinan juga dia kagak bagi. Jadi ada plus minusnya nih guys. Lu mau ambil atau enggak? Karena si SCP ini juga nggak terlalu rutin. Kalau kita lihat historinya ini baru 2 kali dia bagi dividen, John. Historinya SCPI ini. Baru 2 kali seumur hidupnya dia nih ya. Nah, jadi sebelum tahun 2022 si John nih mungkin agak kesal juga. Kok gue nggak dapat bio dividen nih dari 2013 sampai 2021 ya. Ya. Jadi 3 jutanya dia nggak bisa diapa-apain si John. Punya 3 juta. Tapi begitu dia bagi dividen, dia harus rutin setoran, harus si John juga dapat. Jadi sekarang si John udah dapat 9,4 juta. Ya, 3 kali tuh dari modal awal ya. Sebenarnya John udah senang, tapi butuh waktu 10 tahun gitu loh. Nah, lo lebih pilih mana? Nah, ini pilihan lo aja. Lebih pilih mana? Ketika ditawarin, lo dapat langsung kayak 10 juta, ya. 10 juta dan setelah itu lo mungkin bisa invest di BRI atau di mana. Atau lo mau modelnya kayak John. Lu nggak mau dijual, tapi nanti suatu hari entah kapan dia bagi. Ya. Nah itu bagi atau mungkin bisa bagi gede ya. Tapi bisa juga nggak bagi, bisa delisting. Nah ini berarti spekulasi. Lalu hati-hati. Ya terserah. Kalau lu dapat kasus gini maunya gimana? Kalau gue pribadi ya, gue kalau memang dihargai saat itu 300% gitu ya, gue lebih baik gue ambil kapgennya, gue masukin di BRI. Udah, itu kalau misalnya gue tahu bahwa ternyata perusahaan ini tidak rutin bagi dividen, tidak rutin. Gue lebih baik gitu. Ya, karena BRI dalam 10 tahun dari 10 juta ini ada kemungkinan sudah naik 300% juga. Jadi 10 tahun gue mungkin bisa naik jadi 30 juta duit gue, bisa jadi. Ya, bisa jadi dalam 10 tahun atau mungkin lebih. Ya, ketimbang gue nunggu eh ini ya kalau gue dapat 10 juta gue taruh di BRI 10 tahun mungkin udah jadi 30 JT duit itu ya, ketimbang gua nunggu 3 juta gua nggak jual, gua nggak terima 10 juta awal nggak gua jual dan gua nggak tahu kapan bagi dividen yang ternyata baru 10 tahun kemudian yang memang jumlahnya oke 9,4 ya. Nah kalau gua lebih pilih nih ya, lebih pilih gua juga ambil dan gua masukin misalnya di BRI, tapi gua mungkin lain case juga kalau ternyata perusahaan yang gua lihat ini rutin bagi dividen, mungkin aja gua nggak akan terima 10 juta awal ya. Tapi gue lebih milih nggak jual dan gue terima rutin bagi dividen. Mungkin aja bisa begitu gue bakal pilih. Ya. Nah ini jadi terserah lo kalau lo nanti ketemu case yang sama. Yang lagi diisu-isukan mau gue private ya waktu itu tahun lalu ya Unilever ya karena kinerjanya drop mulu. Nah ya nggak tahu kalau lo nanti suatu hari ketemu case ya lo udah tahu apa yang harus lo lakukan antara dua opsi ini ya. Oke guys untuk SCPI gue rasa ini aja. Jadi lo jangan nanya-nanya lagi nih kenapa gue nggak bisa beli. Gue pengen nih dapat dividennya yang 54.000. Apa ya hampir 95.000 ya nggak bisa. Mereka udah mau gue private jatuhnya. Eh harga wajarnya dia berapa sih sebenarnya SCPI ini ya? Dari IPS kali 10 aja nih 748.000 per lembar nih harga wajarnya. Ya, 748.000. Dengan dividen tadi si John per lembar berapa? 95.000 berarti per lot 9
sorry, per lembar 748.000. Oh ya, dividen per lembar 95.000, bener ya, 95.000 ya. Segitu menurut gua harganya dia. Wajar segitu ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.